Makanya kurang expert berarti lo. Savage diem santai. Ya makanya. Dia mau menang mau kalah tetap ya udah. Dingin. Cuman sekali dia teriak pas match lawan apa gitu. Masalah Sushi udah dingin tapi kejam. Makanya. Oke, first pick kembali untuk RRQ dan sudah ada Masya. Yang kembali ditutup. Gatot juga ya. Gatot juga. Hero fleksibel sih lagi-lagi. Kayaknya rata-rata untuk di pick atas ya lebih menghindari hero-hero fleksibel untuk RRQ dan sekarang Hayabusa kalau ditutup berarti akan ada pertimbangan apa nih yang mau diamankan sama Bigetron. Gue lihat kayak Gatot ditutup, Helosnya diambil, memang dia pengen hilangin aja di bagian badannya, maksa jadi. untuk pakai glue. Bisa jadi. Dan entah kenapa kalau melihat dari Chushin yang ditutup ya, berarti menandakan lagi-lagi Moreno yang ditarget karena waktu pertemuan pertama mereka di leg yang pertama, itu baik Chushin atau bahkan dari Luoyi, dua-duanya sama-sama merepotkan nih. Either Rins atau Moreno. Oke, midnya juga harus dikhawatirkan, tapi sekarang Harit lepas, dan trennya yang pakai Harit kalah. Stop Harit. Enggak juga sih. Enggak juga, jangan tiba-tiba stop Harit. Oke, masih di Harit, tapi gak first pick kayaknya ya. Nah tapi ini yang aku maksud ya, Haritnya lepas, Joy-nya lepas, Suyo-nya juga ada, Kalea-nya juga available. Jadi optionnya banyak, RRQ dengan Kalea. Trade-nya kali ya, Joy Harit berarti. Ya, ada Harit, ada Suyo, dua-duanya bisa diamankan harusnya. Oh, kok Joy banget sih? Kayak trade positifnya ada di Joy kan, Be? Iya. Dari tadi bahkan. Oke. Ini mau langsung Valen di sini gak kira-kira? Oh, berarti kan sekali ya Joy. Ya, Kalea Joy berarti dong. Kalau Suyo dan Harit akan lebih chaotic dong berarti Pak Buru. Iya. Kecuali mereka punya planning ya untuk langsung Joy ya, Joy-nya bersama ambil dengan dulu. Joy sama Harit berarti. Harusnya Joy Harit. Atau Granger. Karena Magicnya udah cukup. Joy Hilda rupanya. Oh malah RRQ-nya yang dikasih. Lu mau Granger atau Harit? Karena kalau misalkan diambil Haritnya, one pick bisa muncul. Makanya, Dia terserah bisa lu. Needles of Flower dibandingkan dengan nantinya mengorbankan Kalea Ultimate Tsunami Slam. Itu dia, makanya gue rasa kayak ya terserah lu ambil Harit ambil, lu ambil Granger ambil, gue akan tetap ambil one-one. One ya, Mungkin- bahan pertimbangan yang menarik nih. Atau turunin picknya Eman. Ayo di second phase. Hero-nya masih banyak banget. Oke, itu dia. Valentina Lucas. Wow, Lucasnya picknya pas banget after Joy. Naruto. Ini bakal jadi benar-benar pick yang mahal kalau boleh jujur. Seru nih. Ada Naruto ya? Tapi ada one juga ya. One. Ya kan, udah kebaca banget pick di 3 pasti. Iya. Karena trennya tuh lagi Eman, emang Haritnya bagus. Kuat banget Haritnya. Tapi kalau dibandingkan dengan one-one ya, aku sih one-one. Ya, kalau boleh jujur juga melihat adanya one di sini, apalagi dengan adanya Kalea ya itu bakal jadi jawaban banget. Karena nggak mungkin ditargetkan one. Iya, masalahnya tinggal stopper di area XP akan ada atau tidak nih. Atau dari area roamer mungkin masih bisa jadi. Kenapa? Karena kalian iya, pun bisa iya. digeser kan. Dua-duanya masih memungkinkan, makanya Iya. Franco Band. Franco hilang, suppress hilang. Respect aja. Respect aja. Suppress hilang aja pokoknya. Dan Suppress kalau wajib. ngomongin screening ya, udah ada Hilda, nanggung nggak sih kalau misalkan Chow-nya juga nggak ditutup? Karena Hilda Chow itu dua-duanya bakal ngasih presence yang luar biasa kuat buat Bigetron loh. Gue lebih ke Badang sih. Kalau memang mau ditutup satu lagi atau Tigreal bahkan. Tigreal Hilda. Ya, maksudnya band Tigreal untuk Bigetron. Karena kalau katakan kali aja diambil sama Dairon ya. Ya. Berarti Idok ya, full hero-nya Idok juga kan sebenarnya nggak terlalu luas kan. Aha. Kita bisa tahu lah akan ke arah mana dari Idok. Mungkin sisanya tadi di Tigreal atau di Badang gue rasa. Kalau dilihat dengan adanya Kalea ini emang benar-benar jadi dilematik ya, karena ketika banyak tim bahkan dari level internasional, tim-tim Filipina itu membawakan Kaleanya di roamer, ternyata pada saat itu Dairon ini membawakannya di EXP untuk Kalea, makanya jangan kaget untuk laning phase-nya kuat banget emang. Iya, iya. Tapi follow up-nya gimana nih? Ada KB bisa, Kalea Beatrix atau Kakak, Kalea Kari. Aku lebih suka Beatrix. Boleh Karena lawannya one-one. Lebih suka apa follow up-nya? Lebih suka Beatrix. Untuk follow up dari Kalea, Beatrix. Beatrix. Ya pasti-pasti aja Iya udah. kan yang pasti kan? Iya. Ya udah pasti sih, By the Beatrix way, lebih bagus. masih ada Harit juga loh. Ya tetap sih aku lebih suka Beatrix, Beatrix aja. saya udah. Beatrix. Karena mau gimana pun Beatrix untuk melawan one-one juga kayaknya masih fine-fine aja. Yap, ada escapability-nya juga. Flicker itu adalah hal yang udah common yang di Jawa. Dia punya tactical reposition yang emang bisa nge-dash lagi udah. Dan pembedanya gini, kalau bawa Harit, iya early-nya kuat. Yap. Tapi untuk bawa Wind of Nature sayang, jadi Ya. mending bikin Winter.
Betul. Kalau Bitrix masih bisa win of nature. Dan kadang bisa Bitrix bisa mengcounter, Prof. Weskernya, sok Weskernya, deketin, iya. sok. Iya. Gitu. Tiba-tiba Dan- door. Selesai gitu. Tiba-tiba Khalid di bed. Ya, tapi kalau Khalid sih kayaknya untuk penguasaan map ya, karena kalau Hildanya dapat push yang bagus, Khalidnya dapat push yang bagus, Araki nggak bisa buka map kalau begitu. Gimana kalau ini ternyata adalah sinyal Matilda, Beb? Matilda Lucas. Matilda Lucas, biarkanlah Dairen dengan Kalea. Kayaknya bahaya nggak sih kalau Matilda karena ada 1-1. Circling Eagle. Entah kenapa ya. 1-1 malah makin gampang untuk ngebuka witness point-nya. Tapi kayak gue ngerasa ya itu dua-duanya senjata, Beb. Bisa jadi Iya. witnessnya kebuka, tapi bisa jadi kabur. Bisa jadi juga. bumerang juga kan Sampai bisa sebenarnya. ngejebur orang juga. Padang. Deny-nya bagus. Jadi ya mau nggak mau untuk efek stun-nya bakal tetap ada. Dan kalau Kalea badang itu kayak gak bakal gerak nggak sih Bigetron-nya? Itu yang gue bilang tadi, Jadi kayaknya makanya ya, badang. deny aja ya. Ambil badang, screeningnya ada di Lucas. Pertanyaannya, apa Hero Morena nanti? Tapi kita ke RRQ dulu. Apakah benar Matilda Lucas dan Bitrix? Patrick Matilda gue suka, tapi andai memang Kaleanya di roamer, Dairen, gue kembali ke Povius sih. Obvious. Hero Winter seenggaknya atau Glue. Kayaknya Povius juga bakal jadi pick yang bagus di sini. Always on the way. Tapi ternyata tetap di Matilda dan Matilda oh emang. Granger Emang bedanya. sinyalnya Iya, ternyata kan? sinyalnya jelas. Sinyalnya kebaca. satu arah rupanya ini. Iya. Iya. Karena kalau kelihatan Hilda banget. Khalid nggak bisa kan Matilda. Iya. Itu udah pasti Frekuensinya bakal satu kalah. arah ini rupanya. Benar-benar. Dan Khalidnya itu udah jelas banget. Karena ada Matilda. Gue pikir sebenarnya bisa pakai Chow juga tadi untuk samain ya. Ya screeningnya bakal diimbangin ya kalau ada Chow atau Matilda. Tapi lebih pede lagi untuk pakai ketika ada badang yang muncul. Udah jelas, oke, langsung Matilda. Ini kayak secara nggak langsung ya Selena di delete untuk pemilihan mid lanernya. Ini kayak harus mid lane utility yang power banget. Dan mungkin bisa menjadi jawaban dari Valentina juga. Atau jangan-jangan akan ada hero baru atau hero nyaman Novaria mungkin. Payback. Atau Parsia. Parsia. Gue suka no variasi sebenarnya. Tapi Parsia long range damage juga. Cell 10 hero sudah muncul dari keduanya. Skor 1 sama. Semua bisa terjadi, apapun bisa terjadi. Tergantung dari eksekusinya, gak boleh terbawa hype. Ya kita lihat untuk pembedanya. Game pertama sudah kita lewatkan, game kedua juga akan kita lihat juga. Tapi untuk game yang ketiga, kali ini hasil akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertandingannya. Mari kita enjoy pertandingan terakhir ini. Oke, game terakhir di hari ini loh. Wow, satu-satunya match yang menghadirkan 3 round sekaligus Iya, dari kemarin ya. dari kemarin. Ya udah, kalau gitu teman-teman semua. Game pertama milik Bigetron, game kedua milik RRQ. Di game yang ketiga kita satukan suara, kita satukan semangat. Di akhir dari malam hari ini terakhir. EPL Arena, mana suaranya? Welcome to Mobile Let's go to Legends. Land of Dawn. Mungkin tempo yang harus ditahan dari mereka berdua. Tapi kalau dari gue sih tempur terus aja gak apa-apa. Tempur terus. Tempur terus. Tuh pagi-pagi Rins ketangkep coba. Ah itu Luke juga udah motong-motong tuh. Harus, wajib. Kalau Hilda, dia nggak boleh sampai kalah dari gerakannya. Untung nggak ada drama untuk ngambil Karaorin. Gak ada informasi juga kalau misalkan Retribution sudah digunakan, jadi aman-aman aja. Satsujin dengan skin Naruto. Buset, light. Ini buset dah. Jadi palang pintu apa bagaimana ini? Upacara di situ. Diem dong. Dapat info mungkin. Mencari info Retribution. Oh dia pura-pura jadi rumput di situ. Gak bisa dong. Kan rumputnya di situ. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ini Naruto bingung tau di sini. Wah, gua ketemu kesatria bergitar, lah ntar ketemu saya nih dengan itemnya kayak gak, ataupun dari set talent emblemnya kayak gini juga nih bro. Nah, Impurage ya, untuk bisa ngebonyokin depan. Tapi balik lagi buat sekarang Satsujin sudah mendapatkan level yang keempat, menunggu Ya. resolve energinya juga untuk membuka Unleash the Beast. Memanggil Kurama untuk melakukan teamfight besar. Tapi sebenarnya kalau ngomongin Lukas ya, setelah turtle, dia bisa sengaja tumpul. Wah itu dia ada Tidal Strike tadi langsung dikeluarkan. Simpel saja, Dibalikin. cepat saja. Namun ternyata Luke lebih kuat dan untuk masih bisa untuk kebalikin. Iya dan memang itu tadi seperti yang terjadi juga kan. Kalau memang mau dipaksa di bawah, Mau dikejar? Dikejar lagi loh. Tapi ketahuan pergerakan dari Luke yang bersembunyi di dalam rumputan. Tapi Luke satu hit terakhir dan Luke bisakah bertahan? Hey! Masih ada pasif tapi tidak bisa. Kutungan untuk RRQ. nggak kepancing loh. Unleash the Beast-nya masih ada. Dan ini membuat Annabelle juga nggak boleh terlalu dalam. Masih ada Unleash the Beast. Sinyal untuk mundur. Oke, terlalu beresiko juga untuk Annabelle apabila mau 1v1 ataupun masuk ke dalam area dari Turtle. Ngilu.
free. Ya, pokoknya jawaban Lukas di sini bagus Woi, banget untuk menjawab depan Joy. berbeda. Toy akan bisa selamat saat terakhirnya, tapi ternyata masih ada Riz sebagai belajar dan Dibalikin. juga membalaskan keadaan. Bisa kabar yang selamat dan digagalkan kembali. Saling menggagalkan saja sudah Biswam. Berhasil diperlihatkan. Wow, Tyron. Memanfaatkan arus sungai ya, di mana Turtle di bottom lane langsung menuju ke top lane, tim fight paksa di area gold lane dan ketemu untuk Anavelnya. Tapi itu buset 5 orang berarti berkumpul langsung. Ya. Ya ini memang Anarchy dia nggak mau kehilangan pressure di mid dan early-nya. Apalagi mereka membawa Matilda juga kan. Wah, temponya mulai naik nih ya untuk RRQ. Berkat adanya Idok cukup jauh pergerakan jalan-jalan. Idok tadi di situ. Oke. Dan strike dikeluarkan. ya lagi-lagi screening ya. Itu mungkin tujuan dari Matildanya untuk membuka ruang juga. Apalagi dengan focusing mark siapapun bakal bisa dipasang untuk team fight. Tapi kali ini perbandingannya karena tadi udah ada Unleash the Beast. Dan mau gak mau Sutsujin hanya bisa menunggu terlebih dahulu ya. Untuk Unleash the Beast selanjutnya. Memanggil Kurama kembali. Tapi paling-paling kalau aku merasa resolve energinya bakal ditahan terlebih dahulu. Menunggu untuk Turtle yang kedua karena kendali objektif dari RRQ lebih kuat dengan draft seperti ini. Ya dia bisa pelan-pelan juga. Wait, Bahkan dibantingkah? Look, akankah dia meregang nyawa karena sekarang dikeroyok habis-habisan. Wah. Terlalu jauh jaraknya dari rekan-rekannya. Tidak bergerak sama sekali Lim. tanpa tsunami slam loh. Di garis bawahi tanpa tsunami slam. Ya, Ya, ini masih benar-benar ditahan. patroli, Prof, semuanya, Prof. Ya benar-benar ditahan terlebih dahulu. Lihat Tyronnya benar-benar menunggu di mana Anavel. Dan ini penguasaan lagi dari Purple Buff free untuk RRQ. Ya nggak bisa. Anarchy pun sadar kalau oke lepas saja. Ini nggak bisa. Bawa farming dan ini menunggu menit 5 sih. Anarchy dapetin menit 5 dan dia ambil landing jauh. Mungkin bisa jadi solusi untuk Bigetron. Oke, apa yang bakal direncanakan sama Bigetron? Turtle di bawah, Purple Buff terlihat countdown-nya di sana. Apakah akan dicuri oleh Anavel? Berani sih harusnya. Paksa dari keuntungan yang bisa di-trade ya? Iya. Paling dikit purple hilang. Oke, langsung diambil, retribution sudah digunakan, Turtle akan direlakan, sementara Rinsnya ada di bagian tengah. Eman sudah hadir, Federal Strike dikeluarkan pula, tapi mereka seperti bersiap untuk bisa melakukan sebuah team fight, karena tadi tidak strike langsung dikeluarkan begitu, tapi quick strike, dan Luka di bagian belakang akan kembali menjadi korban, harusnya ada benar saja Luke lenyap. Wow, gua cukup agak sedikit bingung tadi dengan gerakan Anavel, B. Yang dimana dia udah ambil jungle-nya, dia masih coba untuk ke arah Turtle. Iya, kayak harusnya direlakan begitu aja. Menunggu untuk level-level 15, level 12. Pokoknya momen ketika Turtle yang ketiga ya, karena kalau kita lihat perbandingan secara jungle matchup, udah pasti secara item pelan-pelan ya Sutsujin bakal memiliki item yang lebih dominan. Dan gak cuma itu, perbandingan gold antar role-nya ini bener-bener kayak mulai tertinggal loh. Hampir di semua laningnya agak bener-bener keteteran untuk Bigetron. Apalagi udah ada foto, kalkulasi damage-nya pasti bakal miss dari Bigetron. Oke, sementara sekarang, hey, Luke ya, di absen kembali, bisakah dia bertahan, tapi Luke kembali menjadi korban. Wah, ini udah harus bawa temen sih seenggaknya. Karena Luke, iya memang dia ngasih space, dia ngebuang soft skill. Tapi gak semudah itu Gak juga. bisa gitu terus-terusan juga jadinya. Dan 4 gak poin sendirian, kill. iya, dan gak sendirian juga. Bakal jadi masalah, Luke udah tumbang 4 kali. Dan ketika terus-terusan akan menjadi malapetaka untuk Luke-nya sendiri. Dan MPL ID Extremer. Wah, ada Panglima nih. Panglima nih, ada Wah. Bang Biken ya. Kalian bisa kunjungi juga official Restream channel MPL ID. Ya, ini Panglima Polim kan ya, apa? Jalan ya. Udahan Bang. Bukan ya. Panglima Kingdom ya. Panglima Makanya. Kingdom ya ini. Tapi ya kalau misalkan lihat Tiara Mid lagi Diva tsunami slam. Oke, dan itu dia. Ada tim fight kembali, Luke yang kembali. Berhasil didapatkan ke tapi jauh ini, tapi Eman. Dan Luke yang korban kedua, coba lihat. Sutsujin, Shockwave Blast. Tadi langsung connect. Dan Sutsujin, Naruto mengamuk kali ini. Gak dikasih kendor, bayangkan satu buat Shockwave Blast. Benar-benar bisa memukul mundur Moreno. Sisa seperempat loh. Wah, itu 3/4 HP hilang Satu tembak. hanya dengan 1 kali biju dama. Ini bener-bener sedikit mengejutkan dan kayaknya bakal jadi perfect objektif. Perfect turtle untuk Sutsujin. Dan tentunya untuk RRQ juga sharing goldnya semakin lebih dalam. Semakin lebih jauh lagi perbedaan dan juga kapasitas gold yang dimiliki sama Bigetron. Kalau mungkin di game kedua, Bigetron yang kejar terus temponya, dia pengen pegang kill-nya terus. Di game ketiga RRQ bos, bahkan Bigetron belum dapetin 1 kill pun. Gimana caranya 1 nge-kill? pun. Gimana caranya mendapatkan poin kill kalau misalkan ada Flash of the Oasis Oke. dari Idok? Wah, sulit banget. Terlalu sulit kali ini.
untuk Bigatron. Kirain lupakan rehat. Tapi enggak ya. Terlalu sulit. Waduh. Lupakan. Oke, first item. Thunderbelt. Thunderbelt dalam keadaan loose condition seperti ini emang harus ditabung pelan-pelan, tapi balik lagi Light tidak setebal itu. Dia harus mempertimbangkan semua output damage yang bakal dia terima. Tapi kalau badan kayak emang gak ada opsi lagi kan? Harusnya. Thunderbelt kayak the best thing yang bisa dibikin kan. Dan satu-satunya item defense yang bisa ditabung untuk scaling menuju ke arah late game, tapi emangnya RRQ mau membiarkan late game tercipta dengan keadaan 8-0 seperti ini? Itu dia. Masalahnya Idok Ini. aja nih. Udah jadi mata di depan kan. Selalu ada di rumputan milik Bigetron. Masalah ini tergantung Dairon juga nih ujung-ujungnya. Kalau emang tidak strike-nya Phoenix, Tsunami Slam-nya dihajar, lanjut ini semua hit, flicker dari Rick. Aman. Kayaknya masih bisa escape. Walaupun dalam keadaan 1-4 informasinya, tapi lebih berfokus menuju ke arah dari Toy. Dan Anavil sekarang Wah, muncul. sendiriannya Anabel. Dengan adanya dua orang yang siap untuk bisa mengeroyok. Tapi ternyata Toy yang masih berhasil digocek. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena Anabel berhasil langsung dihilangkan. Hehe, satu weakness point terakhir tapi tidak Slain. separuh dibuka. Hanya saja Valen tumbang. Ini tapi untungan Bigetron loh. Iya. Walaupun ada pertukaran ya. Wah, ini dia Sun Suji hadir. Akan seperti apa lagi? Terlalu beresiko dan Sun Suji berhasil di-shutdown karena Moreno hadir tepat waktu. Bakal itu sekarang double kill didapatkan pula. Tapi Luka menjadi korban kembali. Iya. Ini terlalu over kayaknya di bagian top lane. Kayak Arin sudah tahu kalau misalkan Luke dan juga Eman masih coba untuk engage di bagian top lane. Di bottom lane ada pertukaran tapi Anavil kebeli waktu lumayan lama. Dan itu yang mungkin membedakan ya bagaimana keuntungan shutdown yang tadi didapatkan. 3.000 gold, tiba-tiba tersisa 1.500 gold. Bisa cepet nih keluar dong mereka. Oh langsung setup Lord ya. Oke, mereka mempercepat ke area dari Lord ya. Coba lihat, dari Idok ya langsung dipaksa. Dan PDS langsung dikeluarkan. Idok yang berhasil langsung diamankan dan Lord sedikit lebih tersisakan seperti apa lagi. Kejadian dan mereka berhasil mendapatkan Lord tersebut. Wow, ini dia takeover yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka mengembalikan keadaan yang dimana tadi owning dari RRQ. Cukup dahsyat, cukup tinggi dan sekarang ditarik kembali oleh Bigetron. Fight yang intens. Satu momentum membalikan segalanya. Yang tiba-tiba tadi kita lihat Unleash the Beast di bagian top lane. Dan ternyata Setsujin malah tertangkap dengan adanya crossbow of tank. Ini membuat keadaan berbalik di Hunter Sword si Halberd. Eman udah siap untuk membungkam semua front line. Ini dahsyat sih. Udah jadi 3 itemnya, bahkan mungkin item keempat kalau memang mau galak sekalian malah 3. Bisa malah gun, bisa win of nature. Yang penting kalau ngomongin damage Eman udah cukup. Dan sekarang bagaimana pemanfaatan Lord dari Bigetron yang akan dibawa untuk dicari. Di atas ya? Ini wave minion juga udah rame banget di atas. Akan rame banget yang bersilaturahmi masuk ke dalam area base yang dimiliki oleh RRQ. Wave pertama akan menghilangkan dan wave selanjutnya akan menghancurkan. Bagaimana dengan mid-nya? Apakah mereka ingin menguasai mid atau jangan-jangan tujuannya adalah bottom lane, Lim? Mereka ingin mengusir member RRQ yang ada di bottom lane untuk bisa fokus ke top lane Lord-nya. Balik lagi masih Lord pertama ya. Darah yang masih sedikit juga dari Lord-nya. Tapi penguasaan yang baik kali ini mereka bisa pegang mid-nya. Bawahnya juga udah kedorong, atasnya juga udah aman. Teganya gold yang tadi dipegang RRQ. Sekarang masih di RRQ tapi gak terlalu banyak seperti sebelumnya. Ya, ini Bigetron mulai memanfaatkan kelemahan dari Pick Lucas yang kuat di teamfight tapi lemah untuk laning jauhnya. Apalagi dengan adanya Matilda. Tidak ada yang cepat untuk clear di bagian laning jauh. Tidak strike-nya Connect dan Luke. Ada satu Tsunami Slam. Bahkan sekarang Federal Strike-nya dikeluarkan tapi lagi di bagian belakang langsung Evis Strike-nya. Tapi masih sempat dipanggil tadi gagal ini dan hebatnya malah menjadi korban di dalam tempat tersebut. Kembali menjadi kerugian untuk Bigetron. Tapi Light-nya kembali masuk dalam area defensifnya. Moreno dikejar di bagian belakang. Ada flicker yang udah terlihat akan seperti apa lagi. Tapi Moreno yang berhasil langsung diledakan. Hanya saja Light selamat kali ini. Idok turun travel tadi membawa Toy ke bagian depan dan mendapatkan poin kill-nya. Membuat 2 yang harus gugur dari Bigetron. Sekarang mid-nya terbuka dan bisa diamankan. Masih ada Light, masih ada Luke, dan bahkan di top lane juga dipotong sama Anavil. Masih ada Holy Defense dari Duret. Dan sepertinya hanya penguasaan map yang didapatkan oleh RRQ sekaligus membalikan gold menuju ke 1.500 gold. Karena kalau tidak Bigetron bisa lebih dominan tadinya. Dan sekarang 50-50 menuju ke area Lord yang selanjutnya. Akankah ada sebuah team fight yang menarik di area Lord bottom lane? Karena sekali lagi harus kita mention bahwa RRQ lumayan lemah di laning jauhnya. Ya, satu buah celah ya yang bisa dimanfaatkan juga
Tapi jangan sampai nunggu Eman win of nation. Wah, Jujurnya tadi hanya damage Sutsujin yang bisa kena dan langsung instant kill karena Eman. itu burst ya. Burst damage. Tipe- Bayangkan kalau udah WON. Ya tipe Bijudama yang sekarang. Karena sebelumnya itu masih tipe yang DPS. EPS. Tapi sekarang udah tipe burst damage. Bang tak tahu meledak darah udah. Dan areanya jangan lupa. Itu Iya. sebesar itu areanya damage. Ditambah gitu damage-nya. Tapi terlihat ya ada Federal Strike dikeluarkan dan Anafel ketahuan posisinya. Tapi ada Light yang siap untuk bisa memberikan backup. Jairan sudah bersiap. Ada WON di dalam tubuh dari Eman. Tapi Dapat. sepertinya mereka tidak akan sempat untuk bisa mendekat lagi karena dari Lord tersebut. Oh. Dan sekarang konsil dikeluarkan tapi terlalu lambat tadi. Memanfaatkan Eman ketika show di bagian top lane. Mereka langsung gas Lordnya. Dan itu adalah sebuah call yang bagus. Siapapun itu yang decide untuk langsung ngehajar Lordnya. Mereka sadar akan macro play yang sedang dimainkan sama Bigetron. Dan itu berani banget sih. Pemilihan untuk ambil Lord mau di momen-momen genting. Bawahnya langsung dipotong. Tapi masih ada satu katapult di bagian depan atasnya juga aman. So PR dari Bigetron harusnya hanya ada di mid lane. Dan Apakah wave dimanfaatkan ini? minion Lord akan masuk lewat tengah. Semua pemain dari Bigetron dan tidak strike bahkan untuk sekarang. Ada tsunami slam udah mulai connect dari bagian belakang. Sebelah Pix sekarang connect dari arah dua orang. Dan mereka mencoba untuk bisa maju sebelah Anafel sendiri di bagian terdepan. Tapi tidak kuat untuk menerima damage begitu banyak masuk dalam tubuhnya. Evan! Terkena picu dapat sakit banget. Kesempatan untuk Raja dari sekarang Raja untuk bisa mendapatkan picu dan 2-1 harusnya bisa didapatkan. Tapi mereka masih tertahan. Akan seperti apa dan base-nya 2-1 RRQ